Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kelompok kami ingin menjelaskan bagaimana cara pemasangan dari gearbox transmisi transplanter. Dan ini adalah transplanternya, kurang lebih seperti ini nanti jadinya. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara pemasangan, kemudian bagaimana SOP-nya, dan bagaimana cara yang terbaik atau cara menanggulangi agar tidak terjadi kerusakan pada saat pemasangan. Oke, yuk kita lihat video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme hidrolik. Untuk langkah pertama yaitu adalah filter oli. Filter oli ini berfungsi untuk menyaring oli, dan setelah oli tersaring akan diteruskan melalui alur yang ada pada gearbox ini menuju lubang yang ada pada gearbox ini, kemudian diteruskan ke arah lubang yang ada pada pompa hidrolik, dan pompa hidrolik ini akan meneruskan kembali ke arah alur gearbox yang satunya, dan akan diteruskan ke arah alur pada casing gearbox yang ada di sini untuk diteruskan kembali ke arah silinder hidrolik seperti ini. Ya, lebih tepatnya ada di bawah. Dan ini adalah komponen silinder hidrolik. Untuk alur kembalinya oli dari silinder yaitu melalui lubang ini ke arah lubang yang ada pada casing ini, kemudian diturunkan ke arah gearbox untuk melakukan sirkulasi dan melumasi gear-gear yang ada pada gearbox ini. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan dari fungsi-fungsi bagian hidrolik. Pertama di sini ada filter. Nah, filter ini berfungsi untuk menyaring kotoran dari bak oli. Kotoran itu bisa berupa gram-gram besi. Fungsinya itu untuk menyaring agar tidak masuk ke dalam silinder hidroliknya. Nah, di sini ada silinder hidrolik. Fungsinya itu untuk mendorong atau menaik turunkan dari badan transplanter, kemudian pelampung transplanter, hingga menyeimbangkan roda di transplanter ketika berada pada lahan sawah. Kemudian di sini ada pompa hidroliknya. Nah, di sini pompa hidroliknya itu berfungsi untuk mendorong atau menyuplai dari oli hidrolik sendiri agar bisa tersalurkan ke dalam silinder, kemudian bisa balik lagi agar untuk memutar sirkulasi dari oli hidroliknya. Nah, di sini itu ada lubang kecil. Nah, fungsinya itu untuk mengetahui apakah oli di dalam bak oli ini itu tercukupi atau tidak. Nah, bisa dilihat ini keadaan posisinya seperti ini. Jadi ini sejajar dengan filter oli. Bisa dilihat ini dia sampai sini, dia lurus, kemudian ke sini. Bagian ini terendam oleh oli sehingga oli masuk ke dalam sini. Apabila kita buka di balik sini ada sebuah ada bautnya. Kita buka. Jika dibuka dia keluar oli, berarti oli tersebut cukup. Apabila dibuka tidak ada oli, berarti tandanya oli tersebut kurang dan kita perlu mengeceknya seperti itu. Nah, pada bagian ini yaitu ada gearbox pengatur kecepatan planting arm, yang dimana ini merupakan gearbox utama dari transplanter. Nah, di sini pada bagian ini yaitu
gearbox ini mentransmisikan daya ke gearbox feeding melalui rantai ini. Nah, di sini ada poros atau as yang terhubung langsung dengan rantai di sini. Nah, ini ada gear pengatur kecepatannya, dan di sini ada pengungkitnya. Lalu di sini ada tuas pengatur kecepatannya. Nah, mekanisme kerjanya yaitu apabila tuas ini pada posisi seperti ini, itu penanaman pada planting finger akan lambat. Nah, apabila kita tarik seperti ini, nah ini posisi gear yang paling atas, yang paling kecil ini bertemu dengan gear yang ini, sehingga mengakibatkan penanaman pada planting finger akan menjadi semakin cepat. Nah, untuk pada bagian yang sebelah sini, di sini terdapat pelor seperti ini, bulat, dan juga ada per. Nah, di sini posisi untuk masukannya yaitu pelor terlebih dahulu dan setelah itu per. Nah, di sini fungsi dari kedua benda ini yaitu untuk mengikuti alur dari tuas ini. Lalu di sini terdapat poros pengatur kecepatan dan arah putaran. Nih, untuk mekanisme kerjanya itu, poros itu menerima daya dari engine utama yang diteruskan melalui V-belt yang akan diterima oleh puli, lalu diteruskan kembali kepada poros. Nih, untuk porosnya itu sendiri, poros pengatur kecepatan ini bekerja naik turun menyesuaikan pada tuas persneling. Nih, misalkan jika tuas persnelingnya itu ditarik untuk dipindahkan ke gigi 1, maka gear yang ini akan bersentuhan dengan gear yang paling bawah, yang paling besar. Nah, untuk lalu jika ingin dipindahkan untuk gigi 2, nah gear yang ini akan bersentuhan dengan gear yang kedua ini yang lebih kecil dari yang di bawah. Lalu jika kita ingin memposisikan pada posisi netral, di antara gear yang 1 dan gear yang 2 ini terdapat space, dan space itu ntar waktu kita angkat ini tidak bersentuhan dengan posisi gear yang lainnya, maka dia akan ngelos. Lalu untuk posisi mundur, nih gear yang ini yang dijepit oleh ini yang bisa untuk pindah gigi 2 ini bisa untuk mundur juga, tetapi beda, dan pada saat mundur gear yang ini bersentuhan dengan gear yang ini, yang atas ini, yang ketiga, yang besar. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Ini akan berputar. Ini saat simulasi masuk gigi 2. Jika kita tarik untuk memposisikan pada posisi netral, maka akan ngelos. Maka gear yang ini tidak berputar. Yang berputar hanya yang sebelah sini saja. Jika kita akan merubah posisi mundur, maka kita tarik lagi. Nah, seperti ini. Mungkin sekian penjelasan dari poros pengatur kecepatan dan pengatur arah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana manuver belok kanan dan belok kiri. Di sini ada doklat sebelah kanan dan yang di sini ada doklat sebelah kiri. Di sini juga ada poros dari doklat sebelah kiri. Nah, jika yang doklat sebelah kiri ini ditarik, maka kopling yang di sini akan terangkat. Kemudian di bawah sini terdapat gear seperti ini yang berhubungan dengan gear yang sebelah sini, yang besar sebelah sini, dan dia tidak akan bertemu. Maka jika seperti itu, roda sebelah kanan akan berhenti dan yang sebelah kiri akan tetap berjalan. I might have caught the June blues. Yeah, I wanna drown myself.
Sebelum dilakukan pemanasan kembali, gearbox dibersihkan terlebih dahulu menggunakan kompresor. Oh, was that now? I'm just a lonely fucking youth. Now when I drive around, don't feel it up. Why it's getting colder when the sun. Di sini terdapat gasket sisa pembongkaran yang berfungsi sebagai perekat antara casing kanan dan kiri yang harus dibersihkan terlebih dahulu. Mereka di sini kita akan memasang casing dari transmisi utama. Sisa kita menggunakan palu dengan bantuan kayu sebagai alasnya untuk merekatkan casing tersebut. Nah, casing dari transmisi utama ini sudah rapat, kita tinggal mengencangkan dengan baut-baut. Pemasangan bautnya bisa menggunakan tangan terlebih dahulu, setelah itu dengan bantuan kunci. Pemasangan baut ini kita menggunakan kunci 12 dengan kunci inci 1/2. Baiklah, selanjutnya kita memasang bagian pompa oli hidrolik. Nah, di sini agar meminimalisir kebocoran pada bautnya dilapisi oleh gasket. Oke, silakan. Pemasangan baut ini menggunakan kunci pas inci 1/2. Untuk memastikan adanya kebocoran atau tidak adanya kebocoran pada pompa hidrolik ini, sebaiknya kita memasukkan oli ke dalam sini. Jika ada kebocoran, kemungkinan pada baut ada yang belum dilapisi oleh gasket, seperti itu. Oke, tadi adalah video dari pemasangan gearbox transplanter beserta cara-caranya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam engineer.